البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan insyaallah kita akan mengakhiri ya kitab ini, kitab Bulughul Maram. Kita mengawali sekitar bulan Syawal mungkin, kalau dalam Masehi ya bulan Maret 2019 ya, ini selesai hari ini, hari Rabu ini di bulan September. Kalau dalam kita Hijriah ini bulan Safar ya, sekitar tanggal 17. Ini kira-kira 3,5 tahun pembacaan buku Bulughul Maram ini, dan insyaallah kita akan mulai lagi ya, demikian dengan syarah yang lain ya, kalam takun. Ini seakan-akan pensyarah yang dulu kita baca sekarang tidak ada. Nanti saya akan membaca dengan syarah penjelasan Bulughul Maram dari ulama yang lain. Allah Ustaz. Ya, sudah disebutkan pada pertemuan terakhir kita membaca di sekitar 3,5 tahun ini. Ya, sebagaimana mana buku-buku ulama yang lain. Ibnu Hajar beliau disebutkan mengarang kitab ya Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari itu selama 20 tahun. Ya, dia tulis, kemudian disampaikan pada murid-muridnya. Murid-muridnya disebutkan mempunyai kepandaian ilmu juga. Kemudian terjadi istidrak, saling menasihati ya. Kemudian dibenarkan dan sebagainya selama 20 tahun. Fathul Bari. Dan kita termasuk ringkas membaca buku ini 3,5 tahun itu. Sedikit-sedikit dari kitab At-Thaharah tentang masalah babul miyah, tentang masalah air. Ya, terus kitab Shalah dan sebagainya, sampai kita di kitab antara ini, kitab Jami'. Jami' ini mengumpulkan 6 bab di dalam kitab Jami', ini kitab paling akhir di kitab Bulughul Maram. Dan kita ya membaca terakhir tentang zikir yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi contohkan ya di antaranya doa, demikian juga zikir yang beliau sebutkan di buku ini. Demikian juga doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Juga zikir Allahumma bika asbahna bika amsayna bika nahya bika namutu wa ilaika nusyur. Dikit-dikit beliau sebutkan. Kemudian beliau mengakhiri buku ini dengan hadis yang demikian juga Imam Bukhari mengakhiri buku beliau, buku yang paling bagus yang ditulis oleh manusia. Ya, disebutkan para ulama sepakat mereka buku yang paling bagus yang ditulis oleh manusia ini menurut kaum muslimin. Dan mereka orang kafir tidak ada ibrahnya, tidak dianggap, yaitu Sahih Bukhari. Imam Bukhari tidak menyebutkan hadis yang masuk kita baca. Ya, ini hadis yang disebutkan ketika mengakhiri suatu majelis. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat beliau. Hadisnya sahih, tapi tidak memenuhi syarat beliau. Karena syarat beliau ketat sekali di dalam buku beliau Sahih Bukhari. Sehingga menyebutkan hadis ini, yang dengannya Ibnu Hajar juga mengakhiri Bulughul Maram ini. Kita baca ini hadis nomor 1566 yang terakhir. Wa akhraja as-Syaikhan, dan as-Syaikhan ini dua syekh, ini Imam Bukhari dan Imam Muslim, mengeluarkan Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengeluarkan hadis ini. Hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Qala beliau mengatakan, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatan ila rahman. Dua kalimat. Kalimat dimasukkan juga, kalimat sendiri artinya apa? Kata. Tapi dimaksud di sini adalah apa? Kalimat. Kalimat jumlah. Ini jumlah. Artinya kan kalimat dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi kalimat itu bisa diartikan dengan jumlah. Kata bisa dimaksud di situ adalah suatu kalimat. Sebagaimana Nabi mengatakan kepada pamannya Abu Thalib, ya ammi, qul, ya wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimatan, suatu kalimat. Kan itu. Kalimat maksudnya bukan kata, ini kalimat yang sempurna. Maka di sini kalimatan habibatan ila rahman. Dua kalimat yang dicintai ila rahman, kepada ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Khafifatan ala lisan, ringan, keduanya ringan atas lisan, lidah. Sakilatan fil mizan, yang berat, keduanya berat di dalam mizan. Dan disebutkan bahwa ditimbang pada hari kiamat itu bisa 3 keadaan. Bisa ditulis
Yang ditimbang itu bisa amalannya seperti ini. Ya, kalimat ini yang ditimbang. Yang kedua bisa dia itu catatan amalannya. Apa itu? Hadis bitokoh. Dalilnya hadis bitokoh itu. Ini bitokoh itu kartu yang ada tulisan syahadat la ilaha illallah. Itu yang ditimbang. Ya, ternyata dia lebih berat daripada 99 catatan amal. Yang isinya jelek semua kan itu. Berarti yang ditimbang apa? Catatannya. Bisa juga badan orang itu yang ditimbang. Hadis apa itu? Hadis ya rubba rajulin saminin batinin. Bisa jadi orang yang dia itu gemuk, demikian juga perutnya besar. Ya, yang tidak sebanding dengan janah ba'udah. Sayapnya ba'udah, sayap dari nyamuk. Sayap nyamuk itu yang demikian ringan, itu lebih berat daripada orang kafir yang dia itu apa? Gemuk, besar badannya. Badannya besar tadi tidak ada nilainya. Ya demikian. Maka di sini dua kalimat ini berat di mizan, timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ya demikian. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ini. Beliau mengakhiri ya buku ini. Yang demikian juga Imam Bukhari beliau mengakhiri di Fathul Bari. Ya mana Sahih Bukhari, Al-Jami' Al-Mukhtasar dengan zikir ini juga. Yang disebutkan di beberapa nuskah. Ini Ibnu Hajar belum menambahkan setelah menyebutkan ini. Ini beliau menyebutkan tentang apa? Kapan beliau mengakhiri penulisan ini? Qala musannifuhu, ini berkata penulisnya, faragha minhu mulakhisuhu. Selesai darinya yang meringkasnya Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar. Ya ini Ibnu Hajar Abul Fadl Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalani itu suatu daerah di Palestina. Kemudian beliau tinggal di Mesir sebagai hakim. Fi hadi asyar syahr Rabiul Awal. Ya ini tanggal 11 bulan Rabiul Awal. Sanah zaman wa ishrin wa zaman nimi'ah 828. Ya, sekarang kita 1440 di bulan Safar. Hamidan lillahi ta'ala, memuji Allah Subhanahu wa taala, wa musalliyan ala rasulih, dengan salat kepada rasulnya, wa mukariman, dan memuliakan, wa mubajjilan, yang mengagungkan, wa muaddiman, membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya demikian, beliau selesai. Kemudian disebutkan ya makna subhanallah bihamdi, subhanallah jelas, maha Allah. Wa bihamdihi, wawu ini apa? Wawu hal, dalam keadaan. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yani usabihu mutalabisan bihamdi lahu. Yani aku, yani maha suci Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku memujinya. Ini subhanallah bihamdihi, wawu di sini ini haliyah. Maha suci Allah dalam keadaan pujianku kepadanya. Nah itu. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Maha suci Allah al-azim, zat yang maha agung. Demikian. Ini makna subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Maha suci Allah dalam keadaan aku memujinya. Maha suci Allah yang maha agung. Ya demikian. Kemudian disebutkan subhanallah. Ya, kenapa disambung dengan alhamd pujian? Untuk mengetahui adanya kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Tasbih itu adalah tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan ya, dengan kita mengakhiri ini juga menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kenikmatan menyelesaikan suatu buku umpamanya melakukan ibadah. Maka itu ada hadis untuk kita mengucapkan zikir. Disebutkan oleh Ibnu Majah di sini sahih. Kalau kita mendapatkan kenikmatan untuk membaca zikir ini. Disebutkan oleh Ibnu Majah rahimahullah taala di sahih oleh Syekh Albani juga. Hadis Aisyah radhiyallahu anha bisa ditulis. Kalau beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu. Apabila beliau melihat apa yang beliau cintai, qala mengucapkan zikir ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya sempurna kebaikan-kebaikan. Ya itu biasa kita baca juga. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa idza ra'a ma yakrahu, kalau beliau melihat sesuatu yang tidak beliau sukai, qala beliau mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji milik Allah di setiap keadaan, atas setiap keadaan.
Ya alhamdulillah. Dapat nikmat, sempurna kenikmatan itu, mengucapkan alhamdulillah. Dapat sesuatu yang tidak menyenangkan, mengucapkan alhamdulillah juga. Ya demikian. Ya, insyaallah ya, disebutkan bahwa ini termasuk apa? Beliau mencontoh yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Iktidaan bil Bukhari, mencontoh Imam Bukhari rahimahullah. Di situ ada ya hadis juga disebutkan oleh yang mengajar di Fathul Bari ketika beliau menjelaskan akhir dari hadis ini oleh Imam Bukhari rahimahullah. Suatu seorang itu yang mengawali itu berusaha seakan-akan benar-benar apa? Konsentrasi. Demikian juga ketika mengakhiri. Kalau orang-orang sufi kadang ada apa? Khatmul Quran, makan-makan ini. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya di sini Imam Bukhari mengakhiri buku beliau dengan hadis ini. Hadis Bukhari Muslim ini. Di situ ada hadis mengenai Aisyah, ya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Para ulama mensahihkan apa itu yang biasa kita baca. Ini kalau Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man jalasa fi majlisin, barang siapa yang duduk suatu majelis, wa kasra fi lagatihi dan banyak lagatuhu banyak kesalahannya, faqala qabla ayyakum maka dia mengatakan sebelum dia berdiri min majlisi dari majlisnya. Ini bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari di majelis itu apa zikirnya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai di sini ya kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.